nonton abis nobar pesta babi itu. Iya. Gimana sih setelah nonton film dokumenter itu? Sebenarnya di luar ekspektasi awal gue ya nonton film ini. Cara mengemas, memang harus diakui cara mengemas film dokumenter ini cukup memantik banyak pertanyaan juga sih, dan memantik juga rasa apa namanya ya, rasa kemanusiaan, dan kemudian rasa bersalah gue juga sebagai warga masyarakat di Jawa, di kota besar gitu, yang secara tidak langsung menjadi market daripada apa yang sedang dibangun di sana. Jadi, tapi kalau ditanya narasi paling sederhana yang bisa gue tangkap adalah dari proses ini, proses yang sangat tidak berpihak sama masyarakat Papua, terutama di Merauke itu ya, dan lewat keputusan-keputusan strategis nasional ini, mereka itu, rakyat Papua di Merauke itu tidak diberikan pilihan selain menjadi korban aja, menjadi korban yang paling sengsara, korban yang paling nggak punya pilihan. Karena kalau kita lihat di Jakarta sederhana ya, ini kan bagian dari proses rantai makanan lah. Yang namanya industrialisasi pasti memakan korban. Tapi kalau sebuah negara mau maju gitu harus melewati fase industrialisasi itu gitu. Tapi ketika nonton film ini ternyata kita jadi tahu mereka kehilangan rumah, mereka kehilangan habitat mereka kehilangan pekerjaan mereka kehilangan kehilangan kenyamanan. Walaupun kenyamanan versi mereka itu bukan kenyamanan versi kita ya, jauh banget. Jadi ya hampir bukan seperti manusia lah. Ini gue nggak bicara politik teman-teman, tapi ini gue pure bicara mengenai rasa kemanusiaan gue. Mas, saya tadi sempat disinggung bahwa ada perasaan bersalah gitu. Ya. Apa sih mungkin yang bisa didetailin gitu, Mas? Karena kan lewat film ini kan mau disampaikan kan sebenarnya pembabatan lahan 2,5 juta hektar itu kan itu untuk dijadikan lahan tanam ya, untuk jadi tanam ya, ada tanam sawah padi, sawah untuk beras, ada sawah jagung juga ya, terus singkong, terus sawit ya. Di mana-mana dari beberapa entitas itu ada bisa menghasilkan bahan-bahan baku untuk bioetanol, ya, untuk bahan bakar. Ya ujung-ujungnya menikmati bahan bakar kan kita. Gitu loh, masyarakat di kota besar yang mudah mengakses bahan bakar itu sendiri gitu. Jadi ya itulah, ada dua output, memantik dua output rasa gue ya, ada rasa bersalah tapi juga ada rasa mau membela gitu. Dilema berarti ya? Dilema banget. Jadi gue menyarankan teman-teman untuk nonton film ini bukan untuk kepentingan apapun, apalagi politik, bukan. Tapi untuk paling enggak menginformasikan kita bahwa ada kehidupan yang modelnya kayak begini, dan kita bisa belajar untuk lebih peka lah mendoakan kejadian Papua. Mas, saya ini kan kalau boleh tahu itu idenya nobar tuh di sini tuh gimana, dan aku nggak tahu maksudnya akhirnya gimana bisa dapat dokumen film dari Danielson itu sendiri, Mas? Kebetulan gue nih tahu dari gue kan selalu termasuk orang yang bicara tentang anak timur, selalu bicara isu tentang timur gitu ya. Tapi kebetulan untuk film Pesta Babi ini gue terlewat nih, nggak lewat di algoritma Instagram gue, sosial media gue. Jadi gue nggak ngeh kok ada film ini. Ada salah satu teman namanya David yang info, Kak ada film ini loh. Nah kebetulan gue kan punya komunitas nih, udah kayak keluarga lah, komunitas Society Soul ini. Dan memang salah satu requirement-nya, syaratnya dari si yang bikin film ini, Watchdog, kalau mau nonton film ini bisa minta akses filmnya ke mereka, tapi harus mengumpulkan minimal 10 orang. Gitu, akhirnya gue kumpulin lah nih teman-teman, sahabat-sahabat yang udah kayak keluarga ini, memilih salah satu rumah teman gue juga
gitu loh, supaya nggak ribet kan, harus izin ini itu segala macam. Karena kan ada juga pemberitaan yang katanya ada beberapa yang dibubarin gitu. Kalau rumah itu kan domain pribadi ya gitu ya, private ya. Jadi dan gue yakin nggak ada yang salah kok dengan menonton film ini kok. Tapi kalau biar bisa jadi pengetahuan kita juga, berarti itu prosesnya gimana untuk pengajuan nonton? Kita email ke mereka kalau nggak salah, email atau apa gitu, sebenarnya ada di postingannya mereka kok. Itu langkah-langkahnya dikasih tahu, email ngasih tahu ke mereka, terus nanti kita meng-capture proses nontonnya itu, dikirim ke mereka, terus didaftarkan siapa yang jadi host, siapa yang bikin atas nama komunitas apa gitu-gitu. Hanya untuk kepentingan administratif sih kayaknya. Itu nanti dokumen filmnya dikembalikan lagi kepada mereka atau kita bisa simpen film itu? Nah itu tuh yang harus gue tanya tuh. Pokoknya kita dikasih datanya dalam bentuk apa, terus di-convert gitu. Kayaknya itu mesti gue tanya sih. Harusnya sih udah nggak bisa ditonton lagi ya, harusnya gitu sih. Tapi ini free ya? Free, cuma bukan ada himbauan, ada seperti apa namanya ya, mereka ada seperti menghimbau lah kalau bisa ada sedikit kita ngumpulin seikhlasnya gitu, keikhlasan untuk dikirim ke sana. Bang Ryan sendiri udah pernah datang ke Papua Selatan? Ke Papua lumayan sering. Ke Freeport gue udah, ke Timika udah, ke Jayapura udah, ke Merauke kebetulan udah juga. Memang seperti itu kehidupannya? Nah kebetulan waktu gue di Merauke itu kan gue nyanyi ya, gue off air dan kotanya kota besar. Cuman gue sempat juga datang ke perbatasan itu tuh antara Merauke sama Papua Nugini tuh. Gitu, di sana makan daging rusa apa segala macam. Cuman untuk mendapati kondisi seperti tadi memang belum, situ kayaknya di pendalamannya lagi ya. Di salah satu scene mungkin ada seorang ibu yang mandiin anaknya pakai deterjen, melihatnya seperti apa sih itu? Wah, ketika fenomenanya kan gini, ketika apa yang kita anggap salah di sini ternyata itu yang mereka anggap normal gitu. Mandi pakai sabun ternyata ya sabun aja, nggak peduli sabun cuci, nggak peduli deterjen, yang penting sabun bisa menghasilkan busa gitu kan, dipakai buat mandi. Mereka sedih gak menjalankan itu? Kayaknya enggak deh. Kayaknya hanya itu yang mereka tahu. Itu yang mudah mereka akses juga dan mungkin hemat gitu. Jadi ya tapi kan tragis, geng. Mandi pakai deterjen, lu cuci rambut pakai deterjen aja, setahu gue ya, itu rambut bisa rontok. Gitu loh. Ya jadi ya sesusah itu ya. Mas, selain scene cuci rambut pakai deterjen, tadi hal yang miris adalah bayaran 300.000 per hektar gitu kan. Maksudnya kan 1 menit foto yuk. Pemerintah entah siapa lah itu mungkin yang melakukan pembayaran, mungkin menurut POV Mas Ryan tuh gimana sih, mungkin 300.000 1 hektar gitu Mas? Saya yakin orang yang menetapkan harga itu orang yang udah nggak punya rasa kemanusiaan. Kalau saya sih, apa yang secara common sense gitu yang bisa gue rasain sih itu sih. Jadi bagaimana lu bisa menetapkan harga 300.000 per meter untuk mereka masyarakat adat yang 1 hektar 300.000, lebih parah lagi terhadap mereka masyarakat adat yang secara undang-undang itu mereka dibilang masyarakat itu punya hak untuk mengelola tanah adat. Masyarakat adat, masyarakat ulayat punya hak untuk mengelola tanah adat dan tanah ulayat. Ini udah, menurut gue sih ini udah bentuk dari jajahan kali ya. Bang Ryan, boleh diceritain nggak sih sedikit soal dokumenter Pesta Babi ini, bercerita tentang apa? Bercerita tentang ini lebih ke POV-nya masyarakat adat di sana ya. Bagaimana mereka merasa bahwa proyek strategis nasional ini sudah merugikan mereka, gitu sih, sederhananya gitu. Jadi cuman kan secara apa namanya, secara narasi kan memang ya yang gue bilang tadi ya,
dibikin sedramatis mungkin itu untuk memantik gitu kita. Terus memang di sini dibuka gitu loh tabir-tabir kenyataan bahwa pembabatan hutan 2,5 juta hektar ini sudah merugikan masyarakat adat di sana, puluhan ribu bahkan ya masyarakat di sana yang harus kehilangan pekerjaan, harus kehilangan habitat mereka, kehilangan tempat tinggal mereka, kehilangan bahkan juga mungkin apa yang menjadi warisan-warisan dari leluhur gitu loh. Jadi ya POV-nya sih itu, POV-nya itu lebih menginformasikan lah. Memang pembabatan jutaan hektar ini rencananya untuk apa sih, Bang? Untuk jadi sawah ya. Jadi sawah, terus untuk jadi sawah ini maksudnya beras ya. Terus untuk kelapa sawit, terus jagung, terus tebu, itulah pokoknya untuk menanam segala macam itu. Jadi ditonton. Nah, kalau mau tahu berarti harus nonton. Gimana nih? Begitu, harus nonton. Jadi ini secara dah, Gor. Thank you, Go. Thank you, thanks, dah. Secara ini pemerintah kan sebenarnya. Proyek strategis nasional itu kan adalah proyek yang menjadi proyeknya pemerintah. Itu aja. Nama-namanya itu siapa ya, tonton aja. Mas Ryan kan ini kan nonton di rumah. Ya. Tahu nggak sih bahwa ada isu, bukan isu. Sudah ada beberapa sudah tempat yang beberapa dibubarkan tempat untuk yang dibubarkan, Iya. gitu. Kayak di kampus. Benar. Gitu ya. Terus ada di mana gue lihat sih ada beberapa beritanya itu. Buat gue itu agak berlebihan sih. Karena film ini tadi kalian lihat kan diskusinya kan kita di dalam. Film ini itu tergantung siapa yang nonton dan tergantung perspektif sendiri-sendiri loh. Belum tentu juga begitu nonton film ini terus dibilang wah pemerintah jahat banget, belum tentu juga. Ada mungkin yang bilang ternyata loh ini bagian dari proses industrialisasi yang memang harus berjalan, yang pasti harus memakan korban gitu. Jadi ya menurut gua agak berlebihan sih pembubaran itu ya. Jadi sebenarnya film ini hanya mau kasih tahu kesian ya rakyat adat, masyarakat adat di Merauke gitu aja. Bahkan sampai dijaga sama TNI pembubaran di kampus, tahu nggak sih Mas? Iya tahu. Ya itu yang gue bilang berlebihan gitu. Jadi dengan nonton film ini belum tentu juga memantik sebuah pergerakan apa, belum tentu juga gitu loh. Tergantung manusianya. Gitu sih. Tadi kan sempat disinggung bicara soal pergerakan, mungkin tadi Mas Ryan diskusikan akan punya rencana showcase segala macam atau ada rencana lain gitu kan. Kita juga tahu musik timur sekarang lagi happening banget gitu Yeah. Mas. Ada ide mungkin tidak menghasilkan perubahan besar, tapi aksi akan ada sedikit perubahan kecil yang ada di masyarakat. Tiba-tiba kepikiran tadi setelah nonton, setelah diskusi, memungkinkan ya, bukan memungkinkan maksudnya perlu gak ya kita bikin sebuah aktivasi kreatif gitu, misalnya bikin showcase, bikin panggungan. Dari showcase itu kita jadi amplifier tuh, kita menceritakan bahwa ada isu ini loh. Karena kalau bicara isu yang lain, isu Nadiem, bicara isu banjir Sumatera, bicara isu apalah yang menyangkut dengan kota-kota besar, itu kan cepet tuh. Tapi isu mengenai Papua kok nggak bunyi ya, nggak kedengeran ya, nggak ada yang mau menyuarakan ya. Sebenarnya lebih ke situ aja sih. Kenapa orang harus lebih banyak tahu supaya orang ikut mendoakan, supaya orang ikut memberi dukungan moral. Walaupun yang lebih daripada itu di luar kendali kita nggak bisa tolong mereka, kita nggak bisa bantu, mau bantu apa? Kalau kita mau ini seolah-olah kita mau melawan pemerintah kan nggak mungkin juga gitu. Jadi lebih ke dukungan moral supaya mereka tahu ternyata
di kota besar di sana tuh ada loh yang tahu mengenai perjalanan struggling mereka dan ikut mendoakan, ikut memberi dukungan. Dan gimana sih kita kalau didukung gitu aja lah. Kita kalau lagi susah kan ya kadang-kadang kita nggak butuh bantuan orang secara gimana, tapi ada yang mendoakan aja, ada yang posting, ada yang mendukung aja tuh. Kita tuh udah jadi support yang luar biasa gitu sih. Pengen bikin showcase itu ngumpulin teman-teman musisi-musisi di timur mungkin, atau musisi-musisi dari manapun yang punya hati buat isu-isu seperti ini. Mungkin ada channel mungkin ngundang sisi pemerintah yang menyampaikan Nggak usah ya, nggak usah. doa dan Jadi ini lebih ke kita karena nanti jadinya jadi ajang perdebatan atau ajang juga justifikasi gitu ya. Jadi lebih baik kita ya bukan senang-senang sih, tapi lebih kepada saling empower gitu.